Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di rumah juga. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Dan pada minggu-minggu ini saya percaya apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh pembelaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu yang berlalu. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau persembahkan seluruh pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Kami yang Tuhan dengan keadaan sakit, Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Kami yang dalam keadaan pergumulan berat, Engkaulah jalan keluar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun orang yang terlewatkan. Engkau menjamah setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami, Engkau yang memberkati dan melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau, bersorak bagi nama Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Kita hidup karena percaya di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya yang berjanji, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. seluruh hidupku Dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran dari-Mu.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengimanku. aku bersepakat, Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, glory. Kami sembah Tuhan, kami naikkan pujian bagimu. Kau yang layak disembah. Haleluya, segala hormat, segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kami pujikan Tuhan. Segala sorak-sorai hanya bagi Allah. Segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak terima hormat, layak terima pujian. Glory. Sigara-lara-lara, sigara-lara-lara-lara. Haleluya, glory. Dan segala senang pujian Tuhan, segala lidah mengaku Tuhan Yesus. Haleluya, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikara-lara-lara-lara, sikara-lara-lara. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Dan Kau yang layak disembah, namamu saja yang ditinggikan. Haleluya. Rolabashikana yang berlaga. Kau yang layak, Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang Kami layak. tinggikan Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Kami percaya Haleluya. kekuatan kami Layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan. Dan segala hormat hanya bagimu, segala pujian bagimu. Biarlah sorak-sorai hanya bagimu, segala pengagungan hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Jesus, we worship you, Lord. Haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sigara-lara yang ber- Haleluya, glory. Layak disembah, Kau yang layak tata dulu, sekarang dan selamanya. Dunia atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah,
serulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya. Segala Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Engkaulah Raja kami. Kami siap memuji, menyembah Engkau. Kami yang bersorak-sorak di tempat ini, bahkan yang di rumah, hanya pujian bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita adalah kekuatan kita, amin. Walaupun beribu rebah di kiri kita, berlaksa di kanan kita, tapi percayalah bahwa Yesuslah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. akan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita. Ya Allah kekuatan kita, katakan amin. Yes. Akan Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Tuhanku. Kaulah kuatku, kebanggaanku,
dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorak ayo, Tuhan, kudus kemuliaan. kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang pemerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia Yang berkuasa, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. sorak-sorai menyembah Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Kudus dan mulia namanya. Haleluya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga sujud menyembah di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Dan segala pujian pengakuan hanya bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang yang memerintah, memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. di Surga bumi, hadapan-Nya. surga bumi sujud menyembah. Di Surga hadapan-Nya. bumi, surga bumi sujud menyembah. Di hadapan-Nya. Haleluya. 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 Ada sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Amin. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah bahkan di tempat ini saudara-saudara yang terkasih, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini yang kita lewati sungguh berat. Hari-hari ini mungkin yang kita alami begitu penuh dengan penderitaan. Tapi percayalah bahwa dalam setiap doa kita ada jawaban Tuhan di sana. Dan percayalah ketika kita menyembah dan berdoa di hadapan Tuhan, Roh Tuhan bekerja bagi saya dan saudara. Jawaban di setiap doa
Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. menaikkan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Sebab Dialah jawaban dalam setiap doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat Aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, saat ku berdoa. kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya Amin, amin. kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Bekerja. Tuhan, ku percaya. Aku percaya kuasa-Mu
Amin, amin. Kuasa-Mu berkenan. Haleluya. Ku muliakan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir kepada setiap hamba-Mu yang mendengarkan daripada berita firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan lewat online ini, Roh-Mu tetap hadir dan bekerja untuk memenuhi hati kami. Oleh karena kuasai ya Tuhan firman-Mu, kuasai hati kami, hamba-Mu yang Kau percayakan, untuk boleh memberitakan kebenaran-Mu, sehingga kami semua diarahkan kepada tujuan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh berjumpa di dalam pemberitaan firman, di mana Tuhan mengarahkan kita pada tujuan yang semakin hari Tuhan ingin menyempurnakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada khotbah kita pada saat ini yaitu tentang bukan ambisi tetapi visi untuk berfungsi. Saya percaya bahwa setiap kita pada saat-saat ini untuk bermimpi hal yang lebih besar, untuk kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tidak luput daripada setiap ambisi kita. Sebab justru lewat ambisi itulah kita akan dapat mencapai harapan dan harapan, saudaraku. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi perenungan kita pada saat ini, ambisi yang bagaimana yang kita tampilkan di dalam mencapai harapan itu. Ada orang yang mencapaikan dengan cara yang baik, tetapi juga ada yang buruk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan peringatan pada jemaat yang ada di Kolose. Ya, tolong saya dibantu dari belakang. Kolose 3:23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang saat ini kau kembangkan, kau usahakan, janganlah untuk dirimu sendiri, untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Berarti saudaraku, Tuhan sedang mengarahkan kita pada tujuannya, bukan kepada tujuan kita sebagai manusia biasa. Sebab mengapa? Keberhasilan manusia itu bergantung sebagaimana kedalaman daripada ambisi seorang untuk mencapai harapannya. Karena tidak ada harapan yang bisa dicapai tanpa sebuah ambisi. Mengapa demikian? Saya akan bukakan pengertian tentang ambisi. Ambisi adalah suatu keinginan yang kuat, gairah yang tinggi untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup, untuk mencapai hal-hal yang besar, yang baik atau yang buruk yang diinginkan. Saya percaya bahwa saudara dan saya memiliki keinginan, tapi ingat, tanpa sebuah ambisi tidak akan tercapai. Ambisi adalah keinginan yang kuat. Tidak ada sesuatu keberhasilan tanpa keinginan yang kuat. Tapi keinginan yang mana? Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita,
untuk kita saat ini selalu memandang daripada Dia Sang Pencipta. Kedalaman ambisi seseorang menentukan potensi daripada masa depan mereka. Oleh karena itu, saya ingin melihat daripada sisi ambisi yang lain. Ada 3 ambisi seseorang. Pertama, ada yang beri ambisi untuk kepentingan diri sendiri dengan tujuan yang baik. Tetapi ada yang memiliki ambisi dengan tujuan yang buruk. Ada satu hal yang Tuhan kehendaki, yaitu yang disebut ambisi ilahi. Apa maksudnya? Yaitu semangat yang tinggi, bergairah yang tinggi untuk apa? Mencapai keinginan Tuhan. Jadi lepas daripada ego kita. Maksudnya apa? Dia selalu ingin mencapai, tergenapi dalam kehidupan seseorang untuk memunculkan daripada visi Allah. Oleh karena itu, pelihara ambisimu. Karena lewat dari ambisi ilahi ini, maka visi Allah akan tergenapi dalam diri saudara. Tidak ada seorang pun yang saat ini dapat mendapatkan visi dari Allah dari hidupnya untuk hidupnya ketika tidak menghormati daripada kekuatan yang ada dalam diri kita untuk mencapai daripada hal-hal yang ilahi. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya dapatkan ketika seseorang melakukan ambisinya dengan baik, dalam arti positif. Saudara, ada beberapa ciri. Mereka adalah orang yang memiliki pandangan yang positif dan berpikiran bersih. Orang yang berambisi, saudaraku yang dikasih Tuhan, positif. Mereka akan memiliki ketulusan, kejujuran dan ikhlas dalam melaksanakan dan melakukan sesuatu. Bahkan hidup ambisinya itu menjadi nutrisi bagi kehidupannya. Semakin sehat, saudaraku. Semakin mereka menemukan pintu-pintu yang terbaik. Dampaknya, dia akan dapat menjadi orang yang bijaksana. Dia dapat memiliki visi hidup dalam pandangan masa depan yang lebih baik. Mereka akan mampu berpikir secara modern. Jadi dia bisa mengikuti era di mana dia saat itu ada. Saudaraku, bahkan memiliki perasaan peka terhadap sesuatu yang baik. Bahkan cepat saudaraku menyadari ada perbuatan yang negatif, cepat sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Karena orang yang positif, mereka menaruh segalanya kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi ambisi yang negatif, saudaraku, ada hal yang saat ini bisa kita lihat mempunyai ciri. Mereka berpikir kotor dan jorok. Selalu pikirannya negatif tentang orang lain. Ambisinya buruk. Bahkan saudaraku mempengaruhi daripada cara hidup mereka. Bahkan kesehatan mereka. Haleluya. Ambisi buruknya meracuni daripada hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, membuat buruk orang yang ada di sekitarnya. Hasilnya apa, saudaraku? Dia menjadi pribadi yang materialistik. Dia menjadi pribadi yang egois. Gampang tersinggung. Gampang marah. Dan mudah stres. Yang lebih lagi, saudaraku, dia tidak sabaran, saudara. Penuh kekhawatiran dan ketakutan. Dan ketika melakukan aktivitas, mereka gampang stres. Dan mulai banyak keringat yang keluar. Haleluya. Saya percaya itu tidak ada di tempat ini. Amin. Oleh karena itu, izinkan ambisimu untuk melahirkan sebuah visi Allah. Sebab sebuah visi Allah membawa kita menjadi pribadi yang berfungsi. Tidak ada seorang pun yang akan memiliki fungsi dalam kehidupan banyak orang
ketika pikiran Allah tidak ditaruh dalam hidupnya. Saudara, saya melihat daripada visi bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia dijadikan bapak segala bangsa. Dan kita melihat di sini, visi dan ambisi merupakan dua kata yang berbeda, namun memiliki arti yang hampir sama, yaitu mereka semua adalah dorongan daripada mendapatkan hasil yang lebih besar, harapan yang lebih hebat. Tetapi saudaraku, ambisi pribadi bertujuan hanya untuk memuliakan diri sendiri. Tapi visi dari Allah cuma satu, bagaimana hidupku menjadi kemuliaan Allah. Saya percaya kita semua rindu, kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, amin. Haleluya. Jadikan kita alat kemuliaan Tuhan bukan oleh karena kita melayani, melakukan sesuatu oleh karena ambisi kita. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ambisi yang baik akan membawa kehidupan menjadi lebih baik. Tapi ambisi yang buruk akan membawa kejahatan serta kebinasaan. Haleluya. Jangan sedikit pun kau menaruh ambisi yang buruk. Itu diawali apa? Curiga pada orang lain. Engkau saat ini sedang melakukan sesuatu misimu. Tetapi ada orang yang hampir saat ini sama dengan apa yang menjadi visimu. Engkau sudah punya pikiran yang berbeda. Oh, ini pasti persaingan saya ini. Oh, ini akan menjatuhkan saya. Buang. Jika engkau berambisi yang baik, maka engkau akan menjadi partner yang baik dengan orang yang bagaimanapun juga. Amin. Sebab besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Taruh ambisimu untuk yang lebih baik. Karena engkau akan menghasilkan hal yang lebih baik dan berfungsi. Contoh, Raja Nimrod. Ketika dia memiliki ambisi supaya dia dikenal oleh banyak orang, semua manusia, maka dia mendirikan Menara Babel. 80% saudaraku dia berhasil mendirikan. Tetapi ketika Allah tidak berkenan, dihancurkannya menara itu. Sehingga manusia berserakan. Kemarahan Allah oleh karena ambisi yang buruk. Oleh karena itu tidak seorang pun selamat daripada kehidupannya jika dia menaruh pikiran-pikiran yang buruk dan ambisi yang buruk di dalam kehidupannya. Saudaraku, Yesus memberikan gambaran kepada kita. Next. Ada kehidupan orang kaya yang berambisi baik untuk kepentingannya sendiri. Saudara saat ini mengumpulkan harta. Saudara mengumpulkan kekayaan, bekerja keras. Tidak salah. Tidak salah saudaraku. Tapi hari ini saya dibukakan oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan Yesus mencela kepada orang ini? Ternyata ada sesuatu keinginan Tuhan pada diri kita. Dalam contoh ini. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini kisahnya begini saudaraku. Dan Yesus bercerita, bagaimana orang itu bekerja keras. Dia bangga dengan hasil karyanya. Oleh karena itu dari kekuatannya dia bisa menghasilkan begitu banyak berlumbung-lumbung gandum. Dengan kekayaannya itu saudara, dia berpikir lagi. Aku akan buat lumbung-lumbungku lebih besar lagi. Dia membuatnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia ingin lebih kaya, dan lebih kaya lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang yang demikian. Artinya apa? Orang rakus. Hai engkau orang bodoh. Tuhan katakan bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Hidup itu antri mati.
Kapan dipanggil kita nggak tahu. Kita tidak bisa saudaraku minta yang di depan. Kita juga tidak bisa untuk minta di belakang. Tetapi pada saatnya ketika Tuhan panggil, waktu itu juga kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, kita datang sendiri dan telanjang, kita pun akan pulang dengan telanjang. Oleh karena itu, jangan ambisimu kau taruh dalam kekayaan dan benda. Amin. Tapi Tuhan ingin saudaraku, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan ingin kita mengumpulkan kekayaan yang berkenan di dalam Allah. Yaitu kekayaan-kekayaan kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Paulus menasihatkan kepada Timotius dalam penggembalaannya. Haleluya. Peringatkan kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Jadi bersyukur dengan apa yang ada pada hari ini. Paulus berkata, asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Itu membuktikan apa? Dia puas dengan pemberian Tuhan. Oleh hari itu Tuhan hari ini mengajarkan pada kita, kita perlu belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Amin. Biarpun masa corona pendapatanmu berkurang, saya percaya jika engkau puas, engkau kaya di hadapan Tuhan. Amin. Engkau sudah kaya di hadapan Tuhan. Mari kita tidak saat ini berstandarkan pandangan orang lain. Mari kita berpadanan dengan pandangan-pandangan Allah, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus mengecam kepada mereka yang berambisi hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Dan Tuhan Yesus rindu kita memiliki, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki kekayaan kerajaan Allah. Oleh karena itu, hiduplah dengan sebuah prinsip kerajaan Allah, supaya jangan sampai terombang-ambingkan dengan ambisi yang tanpa kepastian. Silakan berambisi. Mari kita melangkah dengan pasti, yaitu ketika kita berambisi untuk mengumpulkan kerajaan Allah. Dan Yesus berjanji di dalam Yohanes 10:28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Orang bukan kekayaan daripada kerajaan Allah. Mereka tidak akan luput, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cengkeraman daripada iblis. Mereka tidak akan luput daripada ambisi yang menghancurkan dia, karena kita ada di tangan kekuatan Allah. Ketika kita mengejar daripada ambisi ilahi, kekuatan tangan Allah mencengkeram kita. Jangan takut. Ketika engkau ditindas, engkau tidak akan terlepas daripada tangan Tuhan. Ketika engkau jatuh, engkau ditopangnya. Haleluya. Ketika engkau saat ini tersungkur, dia akan menegakkannya. Itulah Allah kita. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua demikian, saudara. Next. Ada satu contoh. Bagaimana seorang yang bernama Abimelek, dia anak seorang raja. Ya, tapi selir. Seorang raja dari ibu selir, ya. Kehidupan Abimelek yang terobsesi dengan ambisi menjadi raja. Karena dia anak selir, saudaraku, dia tidak ada hak untuk menjadi raja. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia datang, saudaraku, di Sikem. Dan di sana dia mempengaruhi daripada orang-orang. Sikem adalah tempat ibunya lahir. Untuk mendukung dia dan dia akan menjadi raja, saudaraku. Haleluya. Dan untuk dia menjadi raja, dia sadar bahwa dirinya ini tidak akan mungkin tanpa saat ini pesaing. Itu lenyap. Dan betul, ada 70 saudaranya di sana. Yang terjadi, dilenyapkanlah 70 saudaranya itu. Tetapi Tuhan saat itu, saudaraku, maha baik. Diluputkanlah satu saudara yang bernama Yotam.
Lalu Yotam berhubungan dengan pemimpin-pemimpin Sikem. Diberitahukan keadaannya. Lalu para imam itu saudaraku menjadi kecewa kepada Abimelek. Apa yang terjadi? Dibuatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan ketidaksukaan kepada Abimelek. Dan akhirnya diketahui oleh seorang musuh yang namanya Gal. Dari kelemahan Abimelek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mengejarnya. Dia menghancurkannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentara daripada Abimelek. Dan ada seorang wanita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang mempermalukan nama seorang raja. Perempuan itu menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepalanya Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Hancur. Saudaraku, ada satu perenungan di sini yang saya melihat. Seseorang yang terobsesi dengan ambisi itu sangat berbahaya. Saya percaya ambisi yang tidak terkendali itu akan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Seperti apa yang dialami Abimelek. Oleh karena terobsesi, berambisi untuk menjadi seorang raja. Dia tega untuk berbuat jahat, membunuh saudara-saudaranya. Yang berdampak, orang lain pun menderita oleh karena obsesi ambisi. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Jika ada seseorang yang terobsesi dengan ambisinya, ingat, engkau akan jatuh dan orang lain pun akan mengalami penderitaan. Mari taruh ambisimu di kaki Tuhan, supaya kita akan berjalan dengan baik dan kemuliaan Allah memenuhi kita. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Jangan mengorbankan dirimu dan jangan mengorbankan orang lain. Hanya sebuah obsesi daripada ambisi. Perhatikan. Oke. Seorang yang terobsesi ambisi maka ia akan mengorbankan dirinya dan orang lain. Itu pasti. Ada kata-kata bijak yang saya dapatkan. Sukses kita bukan oleh seberapa besar keberhasilan yang kita raih. Sukses saudara bukan oleh karena keberhasilan yang saudara raih hari ini. Harta, kepandaian, kekayaan, kehebatan. Bukan itu orang sukses. Namun seberapa besar berfungsinya kehidupan kita bagi orang lain. Engkau sukses, tapi bisakah engkau menjadi berarti kepada orang di sekitarmu? Bisakah menjadi berarti buat istri, suami, anak, dan orang di sekitarmu? Itu yang terpenting. Oleh karena itu saya sangat senang dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Seseorang yang melayani Tuhan itu dengan sendirinya dia akan memiliki belas kasihan untuk melayani orang lain. Kecuali dia melayani oleh karena ambisi. Ambisi pribadi. Hanya waktu yang akan menentukan buahnya. Sebuah visi yang berjalan. Sebuah ambisi yang berjalan. Itu sulit dipisah, sulit dilihat, dibedakan. Tetapi waktu yang akan menentukan apa buahnya. Haleluya. Saudaraku, saya melihat Abraham, bagaimana dia dipakai Tuhan. Next. Untuk menggenapi visinya, visi Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat
berfungsi. Ketika kita melangkah dalam sebuah visi, maka tidak akan mungkin kita tidak diberkati. Tuhan memberkati lewat semua visi yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, hormati kasih karunia itu. Karena mengapa? Ketika engkau mengerjakan dengan ambisimu yang baik dan sehat, yang positif, maka Tuhan akan mengembangkan. Engkau taruh di kaki Tuhan dan mengerjakannya bersama Tuhan, maka visi itu akan muncul secara tidak kau sadari. Visi muncul dari karunia yang dipercayakan padamu. Ketika engkau sertai dengan ambisimu yang kau taruh di kaki Tuhan. Haleluya. Bahkan ingat, engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Bahkan lewat karunia itu engkau menjadi masyhur. Haleluya. Saya rindu saudaraku tidak memaksakan anakmu untuk menentukan langkah sebagaimana yang kau kehendaki. Beri kebebasan anakmu dalam panggilannya. Karena mereka akan menemukan apa yang menjadi visi hidupnya dari Tuhan. Yang penting taruh dia di baitnya yang kudus. Taruh dia di baitnya yang kudus. Karena Allah akan selalu berbicara di sana dengan dia seperti Samuel waktu ada di tangan Imam Eli. Haleluya. Saudara, ambisi ilahi adalah keinginan yang kuat untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ketika saat ini dia tahu menggenapi rancangan Tuhan, maka dia siap untuk dalam penderitaan. Dia akan siap dalam suatu proses kehidupan di mana dia harus berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tidak dipengaruhi dengan orang di sekitarnya. Dia kuat dengan visi Allahnya. Haleluya. Dia akan tahan dengan segala sesuatu yang terjadi sehingga dia benar-benar menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah. Bukan saja baik, tapi benar. Karena dia seturut dengan firman-Nya. Dan ini akan memiliki ciri-ciri saudaraku yang dikasihi Tuhan. Next. Ciri-cirinya yang berisi ambisi ilahi. Seseorang yang berisi ilahi ialah menaruh hidupnya hanya kepada ketentuan firman Allah. Dia takut keluar daripada ketentuan itu. Enggak, firman seperti ini. Aku enggak mau untuk melakukan yang lain. Seseorang yang berambisi ilahi, ia menaruh hidupnya kepada hukum kasih. Karena Allah adalah kasih. Maka dia memiliki empati kepada orang lain. Dia sangat peka dengan perasaan orang lain. Haleluya. Yang ketiga, seorang yang berambisi ilahi, ia bersuka cita dikoreksi kelemahannya. Karena mengapa? Aku pingin menggapai daripada ketentuan Allah yang terbaik. Tetapi ketika dikoreksi, terima kasih. Ini masukan yang terbaik buat saya. Untuk aku memenuhi ambisiku menjadi lebih baik untuk Tuhan. Amin. Yang keempat, seorang yang berambisi ilahi, ia berusaha mencari pembimbing rohani. Aku tahu bahwa aku tidak bisa sendiri. Aku tahu ada seorang senior yang berhasil seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana engkau bisa berhasil. Karena aku tahu ada koreksi buat diri saya. Aku tidak bisa ngoreksi diriku sendiri. Aku perlu engkau supaya apa yang kau dapatkan menjadi berhasil itu bisa kau impartasikan kepada kami. Haleluya. Yang kelima, seorang yang berambisi ilahi, ia haus dengan firman yang menghidupi ambisi ilahinya. Engkau berambisi tentang apa? Ketika ada masukan yang sesuai daripada apa yang menjadi ambisimu, tambah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia justru bersuka cita. Haleluya. Dia haus, aku ingin dapat lagi, aku ingin dapat lagi, aku ingin dapat lagi. Bukan malah marah saudaraku, bukan malah tersinggung. Kalau ambisinya gak di sana,
Mereka tersinggung. Tapi karena memang ambisi ilahi, ada hal masukan yang ilahi. Waduh saudaraku, bergairah saudara. Justru ini correction lagi. Aku sudah benar gak? Correction lagi. Saudara, ketika saudara menyusun tesis, ketika saudara menyusun skripsi, ketika saudara menyusun disertasi, kita diperlukan seorang pembimbing. Tidak ada seorang yang bisa menyelesaikan disertasi, skripsi maupun tesis tanpa seorang pembimbing. Saya percaya saudara-saudara yang sarjana di tempat ini, waktu mengerjakan disertasi atau mengerjakan tesis, pasti ada pembimbing, bukan? Tidak mungkin, bahkan pembimbingnya 3, 2, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Hasilnya lebih baik. Oleh karena itu, jika ada 2-3 orang yang mengoreksi engkau, bersyukurlah. Itu membuktikan bahwa engkau berambisi ilahi. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Dan seorang yang berambisi ilahi, ia berkerinduan besar, bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Karena dia tahu perlu koreksi juga teman-teman. Di sini kita belajar rendah hati. Saudara, persekutuan kita di hadapan Tuhan, siapa yang ditinggikan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Hormati orang yang saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, membawa engkau lebih baik. Bahkan temanmu yang baik, hormati dia. Saudaraku, berapa banyak kita saat ini sering melupakan dari perbuatan baik orang-orang yang di sekitar kita. Cuma satu noda yang tidak suka bagi saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar mengingat kebaikan banyak orang. Belajar kita mengingat kebaikan orang. Jangan saat ini engkau mulai curiga dan sakit hati dan meninggalkan dia hanya oleh karena satu kelemahan yang pada dia. Sebab kita semua adalah orang yang sedang disempurnakan. Amin. Amin. Jangan melihat daripada satu kesalahan mereka, tapi ingat kebaikan mereka yang banyak yang kita lihat. Haleluya. Nah, 6 hal inilah yang akan membuat seseorang menemukan visi Allah di dalam hidupnya. Ketika 6 hal ini menjadi bagian buat saudara, maka visi itu akan membentuk saudara. Lewat pergumulan dengan saudara. Oh, aku ini di sini ternyata. Seperti yang saya alami. Dulu saya arsitek. Saya berkecimpung di bangunan. Oh, ternyata begitu kami masuk ke dalam. Saya tidak sadar hari ini saya harus mengembalakan jemaat. Bagaimana saya harus saat ini memimpin jemaat dalam kebenaran dan kehidupan. Dan itu saya mulai dari diri saya sendiri. Lewat mentor-mentor saya yang bukan 1 orang, 2 orang saudaraku. Jadi kalau ada orang memberikan masukan pada saya, ban kamsia. Karena aku tidak akan luput dari itu yang kubutuhkan. Haleluya. Next. Saudaraku, lihat tentang visi. Visi bukanlah karunia, tetapi visi dapat muncul ketika ia setia melakukan karunia. Visi adalah tujuan besar dalam hidup seseorang bagi Allah dan melakukannya dengan setia. Visi adalah seseorang melakukan visi Allah dan melakukannya dengan setia. Berarti apa? Mereka adalah orang yang tahan dengan berbagai macam gejolak. Mereka siap menerima hal-hal yang buruk sekalipun dihadapi. Karena dia melihat fokus kepada hal yang besar yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dan visi membuat seseorang semakin menyerah terhadap sebuah proses. Apa itu? Kekudusan. Tidak ada seorang pun yang akan menyampai kesempurnaan seperti Yesus jika saat ini hidupnya tidak ada visi yang jelas. Dia hanya berambisi melakukan sesuatu tetapi tanpa tujuan kemana dia harus menaruh harapannya. Tetapi
ketika saat ini kita mengejar daripada apa yang menjadi visi ilahi kita, maka Tuhan akan memberikan sebuah visi yang jelas bagaimana Tuhan akan memakai kita sebagaimana Abraham dipakai oleh Tuhan. Asal satu, menyerahkan kepada sebuah proses yang Tuhan mau untuk kita semakin hari semakin sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerjakan proses Allah dengan sempurna, kecenderungannya mereka berhati-hati dalam menentukan. Dia enggak gerusa-gerusu, enggak gampang memutuskan masalah. Dia melihat dari banyak sisi dan dia tidak banyak berkata-kata, tapi banyak bertindak untuk sebuah visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Saudaraku, mari bergeraklah dengan ambisimu yang besar, dengan ambisi yang baik. Bahkan taruh di kaki Tuhan, sehingga akan memiliki visi ilahi, memiliki ambisi ilahi. Dari ambisi ilahi yang saudara saat ini sedang kembangkan, akan Tuhan percayakan sebuah visi yang benar buat hidupmu. Dan visi itu akan membuat engkau semakin diberkati sebagaimana Abraham diberkati. Bahkan sampai keturunanmu dimuliakan di surga. Tuhan memberkati. Saya rindu musik kembali. Kita pujikan. Haleluya. Saya rindu juga WL Singer maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini akulah anak. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Amin. Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. kita persiapkan perjamuan suci kita. Bapakku yang baik, biarlah ambisi anugerah yang Kau berikan pada kami ini, kami dapat memanfaatkan, menggunakannya, mengendalikannya dengan yang terbaik. Biarlah semua ini kami taruh di kaki-Mu, untuk kami mendapatkan satu visi yang besar bagi hidup kami, sehingga kami memiliki berhasilan sebagaimana Abraham mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini waktunya ketika Engkau telah serahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami, Engkau mengangkat kami lebih tinggi.
Oleh karena mari kita persiapkan perjamuan suci kita. Angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ketika Yesus menyerahkan roti kepada muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, untuk keselamatan bagi hidupmu. Saudara, bukan tubuh yang roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan diberkati, diberikanlah kepada murid yang berkata, terimalah, minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Saudara, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, inara lama syandara lama tasih. Inamayara lama yara. Terima kasih tubuh dan darahmu. Haleluya. Segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di namanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita akhiri persekutuan kita pada siang ini. Biarlah berkat Bapa terus mengiringi saudara sekalian. Angkat kedua tanganmu. Diberkati ketika engkau datang. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat daripada kesetiaan Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus selalu mengawalimu, memberkatimu, bahkan membawa engkau lebih lagi dalam berkat-berkat-Nya, memberikan kekuatan kesehatan, bahkan menjagaimu kemana engkau keluar rumah dan pergi, dan engkau kembali dengan sukacita. Biarlah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Saya kita percaya berkat-berkatnya bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati.